Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Jikalau diibaratkan lautan di seluruh muka bumi ini menjadi tintanya, pepohonan di seluruh muka bumi ini menjadi penanya, itu tidak akan cukup untuk menulis nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kedua kalinya shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, saudara kita, Nabi Allah Muhammad. Beliau telah membawakan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Jadi saya di sini akan menyampaikan makalah dengan judul Taat kepada Allah dan Rasulnya. Langsung saja ke latar belakang. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya adalah landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Taat adalah bentuk pengabdian, ketaatan yang tulus kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban bagi umat manusia, yaitu muslim. Umat Islam dapat meraih kebahagiaan di akhirat dan di dunia serta mewujudkan kehidupan penuh kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan lain-lain. Ketaatan ini juga menjadi sarana bagi umat manusia untuk memperoleh ridha Allah dan rahmatnya serta syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Saya di sini mengambil cerita sahabat Nabi, yaitu Salabah bin Khatib, yaitu dia itu bermula dengan hidup miskin dan meminta doa kepada Rasul agar disampaikan kepada Allah agar dia mendapatkan kekayaan. Jadi suatu hari ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta doa agar Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada Salabah. Salabah saat ingin hidup kaya dan punya uang banyak, punya harta kekayaan yang sangat banyak. Dan Rasul pun menerima atau mau untuk mendoakan Salabah agar Salabah itu hidup dengan kekayaan. Dan Rasulullah mendoakan Salabah pada malam hari, dan beberapa tahun lamanya Salabah mendapat kekayaan yang sangat kaya dan rezeki yang sangat banyak. Salabah pun mempunyai banyak rumah, banyak hewan peliharaan seperti unta, keledai, dan lain-lain, dan mempunyai perhiasan yang sangat banyak. Salabah setelah menerima banyak harta, dia itu semakin jarang beribadah kepada Allah dan mengikuti jamaah ke masjid sangat jarang, karena dia itu sudah fokus terhadap hartanya sendiri, tidak mengingat bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada Salabah yang sangat banyak, harusnya semakin mendekat malah semakin menjauh. Dan Salabah itu tidak mau zakat dan sedekah kepada Rasulullah, karena Salabah itu lebih membutuhkan hartanya untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada Salabah melalui doa Nabi Muhammad SAW. Salabah berubah sikap dan mulai enggan menjalankan kewajiban zakat yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Jadi dari latar belakang ini saya mengambil masalah yang pertama, apa pengertian taat,
Yang kedua, bagaimana cara kita memastikan bahwa kita benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, apa dampak seseorang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian taat. Taat dalam konteks agama Islam berarti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taat menurut bahasa Arab yaitu dari kalimat masdar, yaitu to ya tiu tohatan, yang artinya tunduk dan patuh. Kepatuhan, keyakinan menjalankan ibadah kepada Allah sama saja dengan Islam. Terus menurut Imam Ghazali, seorang ulama besar dalam Islam, menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah tidak hanya tercermin dalam ibadah dan ritual, tetapi dalam melaksanakan perintahnya dan kehidupan sehari-hari yang penuh kesungguhan, seperti yang ditetapkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, man yu'tini faqad ata'allaha wa man ya'sini faqad asallaha. Barang siapa yang taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka ia telah mendurhakai Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sebagai utusan Allah, Rasulullah tidak bicara berdasarkan kehendak pribadi, melainkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus taat kepada Rasulullah dalam bentuk taatan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita memastikan bahwa kita benar-benar telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya perlu mengerti cara mendalam apa saja yang harus dilakukan dan langkah-langkah yang harus dilakukan kita agar kita bisa mencek atau kita itu benar-benar taat kepada Allah. Yang pertama, pengenalan dan pengamalan Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran utama dalam Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Al-Quran, hadis adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pelaksanaan sholat dengan khusyuk adalah tujuan utama setiap muslim dalam menjalankan ibadah. Khusyuk dalam sholat berarti melaksanakan ibadah yang penuh kehati-hatian dan penuh perhatian, ketenangan, dan kesadaran hati atas keadaan Allah. Yang selanjutnya, larangan Allah ditinggalkan adalah salah satu bentuk ketaatan seorang muslim kepada perintahnya. Larangan yang Allah telah lakukan dalam Al-Quran dan hadis bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia baik maupun di akhirat. Seorang muslim seharusnya berusaha menjauhi segala hal yang dilarangnya, seperti mencuri, mengonsumsi makanan haram, meminum minuman haram. Pemahaman dan pengamalan langkah-langkah tersebut dapat memastikan bahwa ketaatan kepada Allah Rasulnya adalah nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, apa dampak seseorang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Dampak seseorang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya memang bisa sangat besar di akhirat maupun di dunia. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan prinsip dasar dalam Islam, dan segala perbuatan serta keputusan yang bertentangan dengan prinsip yang menyebabkan akibat tidak mempengaruhi kehidupan pribadi. Seperti yang telah ditetapkan dalam hadis, man ya'sillahu wa rasulahu fa innallaha la yaghfiru lahu wa yu'adzibuhu adaban aliman. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dan akan menyiksanya dengan siksa yang pedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan seseorang. Di dunia, dampaknya bisa berupa kehilangan kedamaian batin, kesulitan hidup, dan kerusakan sosial dan moral, kehilangan keberkahan. Di akhirat, dampaknya jauh lebih besar daripada dampak di akhirat, yaitu disiksa dan terputusnya rahmat Allah dan lain-lain.
Namun Islam mengajarkan bahwa selalu ada kesempatan untuk kembali ke jalan Allah atau bertaubat. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan menyesal. Muslim untuk menjaga ketaatan Allah dan Rasulnya setiap aspek kehidupan agar dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu langsung saja kesimpulan. Taat dalam konteks agama Islam berarti menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya penuh ketaatan, menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Taat berbahasa itu dari kata to, ya ti'u, to'atan, yang artinya tunduk, patuh. Dan menurut Imam Al-Ghazali, yaitu seorang ulama besar, menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah tidak hanya tercermin dalam ibadah ritual, tapi juga melaksanakan perintahnya dan kehidupan sehari-hari dengan penuh kesungguhan. Pengenalan pengaman Al-Quran hadis merupakan dua sumber ajaran penting agar kita itu mempunyai pedoman hidup. Terus pelaksanaan sholat dengan khusyuk, melaksanakan ibadah dengan penuh perhatian, ketenangan, dan penuh kesadaran bahwa Allah itu benar-benar hadir di depan kita. Larangan Allah ditinggalkan adalah salah satu bentuk ketaatan seorang muslim terhadap perintah larangan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, baik dunia maupun di akhirat. Dampak ketika tidak taat kepada Allah dan Rasulnya memang bisa sangat besar. Dampak di dunia adalah akan hancurnya sosial dan keberkahan pun dihilangkan. Dan di akhirat adalah disiksa di neraka. Langsung aja ke seksi pertanyaan. Yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan taat kepada Allah dalam hal menghindari larangannya? Jadi taat kepada Allah berarti menjauhi segala larangannya, sebagai larangannya yang telah ditetapkan oleh Rasul dalam hadis Quran. Taatlah kepada Allah dan janganlah kalian mendekati perbuatan dan mengundang mukanya Allah. Jadi kita itu harus menghindari larangan Allah dan kita itu harus menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Jadi kita itu jangan sampai membuat Allah itu murka, karena Allah sudah memberikan pedoman-pedoman lewat Al-Quran ataupun hadis apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah. Lanjut. Pemateri izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Di salah satu cara agar kita meningkatkan taat kepada Allah adalah memperbanyak ilmu agama dan membaca Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah berkata, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meski sedikit. Sahih Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi ibadah dan taat kepada Allah. Jadi kita jikalau mau meningkatkan taat kepada Allah, kita harus konsisten dalam beribadah dan dalam memahami, mempelajari ilmu agama, harus konsisten, jangan turun. Ini lanjut. Izin bertanya, mengapa dalam hadis disebutkan bahwa taat kepada Rasulullah adalah taat kepada Allah? Karena Rasulullah adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat muslim atau umat manusia. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang menyampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Sahih Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa taat kepada Rasulullah sejatinya adalah taatan kepada Allah, karena Rasulullah hanya menyampaikan perintah yang dari petunjuk Allah. Lanjut. Pemateri terhormat, izin bertanya,
Bagaimana cara memahami dan menerapkan ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Cara memahami dan menerapkan ajaran Rasulullah adalah dengan membaca Al-Quran dan hadis secara rutin, serta berusaha untuk memahami konteks dan ajaran-ajaran tersebut. Salah satu hadis yang menyatakan bahwa siapa yang diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnahku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi penerapan ajaran Rasulullah sehari-hari itu kita contoh beliau beribadah dan berdiri dan lain dan menjaga baik. Jadi kita kalau melihat terus memahami hadis dan Al-Quran, di situ ada ajaran Allah. Mungkin cukup sekian. Saya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.